Hai, ini saya mau pesan purnama di Libra. Ini tanggal bagus buat kita berafirmasi positif. Segala ketidakadilan akan segera Tuhan seimbangkan. Anda yang diperlakukan tidak adil, Anda yang selama ini banyak menangis dan mengosongkan diri dan mendekat kepada Tuhan, ini waktunya Anda menuai puji-pujian. Akan ada berkat yang banyak turun buat Anda. Di sini saya mau sampaikan purnama di Libra. Libra itu adalah tentang keseimbangan, tentang hukum, tentang keadilan, tentang kestabilan. Ya, timbangannya Anda harus pas. Ya, jadi semua orang yang terhubung dengan saya biasanya mengandung leluhur. Biasanya mengandung 5 dimensi. 5 dimensi itu adalah dimensi leluhur. Dimensi pertama itu adalah kuasa kegelapan, dimensi kedua itu adalah tempat penyortiran, tempat penantian. Dimensi ketiga adalah manusia. Dimensi keempat adalah Anda dengan suwungnya Anda. Suwung itu adalah di mana sejatinya diri Anda, higher self Anda, kakang kawah adik-ari Anda, kandapat Anda, saudara kembar Anda, itu ada di 4. Jadi Anda harus naik dari manusia, naik ke level 4, menyatu bersama sejatinya diri Anda sendiri. Untuk naik kepada dimensi 5. Dimensi 5 itu adalah leluhur. Orang-orang yang terhubung dengan energi leluhur biasanya hidupnya kacau. Kenapa? Karena energi 3 dimensi dan 5 dimensi tabrakan. Energinya tabrakan. Jadi Anda harus memakai suwungnya Anda untuk naik ke energi leluhur. Pahami bahwa ada leluhur yang mengikuti kisah Anda. Nah, kisah Anda atau kisah leluhur ini itu harus Anda pastikan. Anda harus selesaikan kisah-kisah leluhur supaya siklusnya leluhur, kesedihan-kesedihannya leluhur itu tidak mengulang dalam kehidupan Anda. Biasanya ada tali atau rantai. Ya, jadi Anda yang punya energi leluhur, kok kenapa saya dengan wanita ini atau lelaki ini begitu susah untuk melepas, begitu melekat rasanya, oh ini adalah perintah dari semesta. Enggak. Tidak, stop berpikir ini adalah perintah semesta. Anda harus naik ke level 6. 4 itu adalah Anda naik. Anda sebagai manusia naik ke level 4. Level 4 itu adalah levelnya Anda bersama diri Anda sendiri, sejatinya diri Anda. Anda tidak boleh kehilangan identitas. Anda harus yakin kepada diri sendiri untuk bisa menghandle energi di 5 dimensi. Di 5 dimensi Anda menyelesaikan perjalanannya leluhur, kemudian naik ke 6. Naik ke 6, kemudian Anda bersama leluhur berkolaborasi menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan ini yang belum selesai, Anda selesaikan. Kenapa leluhur nggak bisa menyelesaikan? Ya karena leluhur sudah gaib. Ya kan? Leluhur sudah gaib. Jadi Anda bermain di dalam 3 dimensi naik ke 4 dimensi, 4 dimensi naik ke 5 dimensi untuk menghandle energi leluhur. Kemudian naik ke 6. Naik ke 6 adalah suwungnya Anda bersama leluhur. Pakai tetap cahaya Tuhan. Penyatuan diri Anda, kembar jiwa Anda, dan cahaya Tuhan. Itu Anda bisa menghandle energi leluhur. Untuk tidak lagi balas dendam kepada orang ketiga. Karena biasanya entah ini pekerjaan di mana zaman dahulu ya, kerajaan bertikai sehingga cowok dengan cowok ya, company dengan company, perusahaan dengan perusahaan itu saling tarung. Ini nggak boleh lagi. Harus ada diputus-putusin tali rantainya. Zaman masa lalu, mungkin zaman dahulu Majapahit berperang melawan apa. Nah ini kejadian lagi. Nah nggak boleh. Karena itulah Anda harus ketemu sejatinya diri Anda sendiri. Anda tidak boleh menjadi leluhur. Karena leluhur ya leluhur, Anda ya Anda. Cerita kalian itu harus dipisah. Yang caranya misah gimana? Ketemu kembar jiwanya. Anda harus masuk ke level 4 dulu, baru paham masalah leluhur. Jadi Anda tidak dipakai atau tidak memanfaatkan leluhur. Anda tidak dimanfaatkan leluhur. Orang-orang yang ketemu leluhurnya, saya larang untuk meminta kepada leluhur, kecuali leluhurnya turun untuk membantu Anda. Karena Anda hanya harus minta kepada Tuhan yang mempunyai hidup kita. Dari
6 Anda aman, 6 naik ke 7, Anda di 6 saja sudah Anda damai, Anda tenang, Anda paham tentang energi leluhur. Kenapa? Karena kita orang-orang twin flame, orang-orang yang dihadirkan dengan peristiwa di mana Anda tiba-tiba dihadirkan orang ketiga, tiba-tiba orang ketiga, suami bilang orang ketiga hamil, tiba-tiba sudah mantan pacar sudah menikah, kemudian bisa kembali lagi kepada Anda karena dia merasa salah pilih. Itu bisa terjadi, itu kesurupan leluhur. Nah, Anda harus enak dengan diri Anda sendiri, Anda harus paham diri Anda sendiri, Anda harus menghandle energi leluhur, tidak boleh memakai siklus leluhur. Paham? Di sini saya di Ceningan, di situ di pojok situ itu Devil Tears. Devil Tears itu adalah tempatnya kubangan tangisan, ya, kubang tangisan dari leluhur-leluhur yang raksasa. Saya tidak mau bilang siapa, raksasa. Nah, di situ ada 4 atau 5 yang dikubur di situ, di dalam cahaya Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dikubur sampai dia enak, energinya membantu semesta. Dia sedang diisolasi, sedang direhabilitasi oleh cahaya Tuhan. Sehingga pada detiknya Tuhan bilang selesai masa pertobatannya mereka, nah mereka akan membantu memperbaiki apa yang mereka rusak zaman dahulu. Ini saya berada di Nusa Ceningan. Nusa Ceningan itu tadinya adalah jadi satu daerah, namanya Nusa Penida. Nusa Penida kemudian ada raksasa yang dikasih kesaktian luar biasa oleh kakeknya, kemudian menabrakkan perahunya sehingga menjadi terbelah 3. Nusa Penida menjadi terbelah 3. Nusa Ceningan di tengah, Nusa Penida di sebelah sana, Nusa Penida, di sebelah sini Nusa Lembongan. Saya berada di Nusa Ceningan. Nah, Nusa Ceningan itu adalah kecil, hati kita. Hati kita yang kecil ini loh, ya, cahayakan. Itu representasi dari terpecahnya kepala, dan jadi ini cakra mahkota, cakra ke bawah ya, cakra dasar sama cakra atas. Nah, heart cakranya aktifasikan dulu sehingga Anda bisa menghandle energi di ajna atau mata ketiga Anda, dan energi bisa mencapai kebijaksanaan tingkat tinggi dalam memproses segala keahlian yang Tuhan berikan kepada Anda. Karena manusia ada leluhurnya, tiba-tiba energinya healer, seperti Ibu Ida, seperti Ibu Ningsih Tinampi. Mereka mengalami kepahitan dulu. Mereka ditinggalkan lelakinya dulu. Mereka di PHP dulu oleh orang-orang yang mereka cintai, sehingga mereka mempunyai keahlian seperti itu. Tanya Ibu Ningsih Tinampi. Ibu Ningsih Tinampi pernah mengupload story tentang masa kelamnya, masa sebelum menjadi seorang Ningsih Tinampi. Itu masanya seperti kalian juga, sama. Ibu Ida sama. Saya tahu di belakang Ibu Ida, dan saya menghormati beliau sebagai seorang ratu bijaksana. Di belakangnya Ibu Ida itu ada pembayaran karma. Kenapa? Karena dendam, karena sakit hati, karena di PHP gitu. Jadi ada leluhur Ibu Ida yang saya tidak akan sebutkan di sini, yang saya hormati. Nah, itu kalian juga begitu. Kalian bisa menghandle energi seperti Ibu Ningsih Tinampi tiba-tiba menjadi healer, Ibu Ida tiba-tiba menjadi healer, Anda tiba-tiba menjadi healer, saya tiba-tiba menjadi healer. Keahlian-keahlian yang leluhur turunkan agar kita bisa membantu beliau-beliau pembayaran karma dengan kita bersedekah cahaya. Bersedekah cahaya itu apa? Cahaya dari langit itu loh, cahaya dari Tuhan itu loh, tarik. Bayangkan tangan Anda naikkan ke langit. Tuhan, saya minta cahaya sucimu di tangan saya. Kemudian bayangkan ada sinar turun dari langit, masuk di kedua tangan Anda. Hati Anda yang sakit, ada pisaunya, Anda cabut, Anda kembalikan Tuhan. Tuhan sakit, saya kembalikan pisaunya kepada Anda. Anda sembuhkan diri Anda sendiri dengan cahaya di tangan Anda. Tempelkan di bekas luka pisau itu. Cek di dada Anda ada luka atau ada pisau, dicabut pisau-pisaunya, kembalikan Tuhan. Sembuhkan dengan cahaya di tangan Anda.
tiupkan doa. Buang semua yang negatif ke laut ya, ke laut, buang ke laut. Sembuhkan diri Anda sehingga Anda tahu maksud dari leluhur. Jangan memanfaatkan leluhur dan jangan dimanfaatkan leluhur. Anda itu ya Anda, waras ya, waras Anda itulah bersama Tuhan ya. Kalau leluhur Anda masih memakai dendam, Anda masih kebanyakan begini, Anda itu ketukar-tukar. Jadi ada misalnya ya, istri pertama dengan orang yang mengambil orang yang merebut suami Anda. Nah, itu biasanya ketukar. Zaman dahulu Anda itu orang ketiganya. Zaman dahulu Anda yang serakah, mengusir orang pertama. Semua hartanya dilibas habis. Nah, sekarang karmanya jatuh kepada Anda. Nah, itu Anda harus selesaikan. Anda harus putus siklusnya, tali dan rantainya. Kadang-kadang orang ketiga dalam kondisi hamil itu sebenarnya anak dari leluhur Anda. Jadi hati-hati membenci bayi dari orang ketiga yang hadir dalam kehidupan Anda. Siapa tahu itu adalah pelajaran ikhlas. Anda harus mengasihi anak kecil yang tak berdaya ini, yang tak berdosa ini. Kenapa? Karena dia pengejawantahan dari anak leluhurmu yang engkau harus tercerahkan untuk baik, untuk mendoakan, untuk menjadi cahaya bagi orang lain, apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Kalau Anda tidak paham juga, Anda akan dibanting-banting nanti. Anda akan capek sendiri, akan lelah dengan sendiri. Nah, pakai cahaya Tuhan ya, dalam kehidupan Anda pakai cahaya Tuhan. Tangan Anda bersinar. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Anda bisa scan. Barangkali misalnya di sini ada pegel. Tangan Anda itu scan. Coba dilihat, bayangkan di scan, ada apa di sini? Kok pegel semua? Nah, itu misalnya, ini kok ada misalnya yang nempel misalnya. Nah, itu ayo turun, saya kasih kamu cahaya, doakan dia gitu. Bayangkan Anda bawa nasinya Anda isi cahaya, minta dari langit atau berlian atau permen, apapun juga, jadikan cahaya, dulang, disuapin. Saya minta maaf ya, nih saya kasih, atau berlian nih saya kasih, atau permen nih saya kasih permen cahaya. Masukkan ke orang-orang yang atau arwah-arwah atau roh-roh yang mau kamu doakan, kamu sempurnakan. Gitu. Jadi kalau ada suatu peristiwa dalam kehidupanmu, jangan ambil panasnya dulu, mundur sejenak. Tuhan, ini cerita apa? Kok nggak bisa saya logika? Gitu. Minta jawaban dari Tuhan. Kalau kalian nggak minta, anggap ini adalah memang garis saya, ya sudah, percayailah itu. Kalau saya kan ngajarin cara cepatnya, karena kalau namanya siklus bisa tahunan. Nah, saya ngajarin bulanan gitu ya. Jadi jangan gampang memfitnah, jangan gampang karena soal leluhur itu tidak bisa dilogika, hanya bisa dipakai hati bijaksana. Cakra kepalamu, cakra mahkotamu itu kelopaknya harus sampai 1000 supaya apa? Wisdom, kebijaksanaanmu muncul untuk tidak gampang memfitnah orang, untuk tidak gampang dendam. Ya, sukses selalu. Saya dari Nusa Ceningan berdoa buat jantung kita Nusantara, orang-orang di Nusantara. Semoga semuanya sehat, selamat, semangat, sukses selalu. Terima kasih.